Historia Biografi. Nama Pong Tiku barangkali terdengar asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Mungkin tidak banyak pula yang tahu bahwa pada tanggal 8 November 2002, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Pong Tiku. Namun, tidak demikian halnya dengan masyarakat Toraja, yang sejak lama memperjuangkan gelar tersebut. Bagi mereka, Pong Tiku memang pahlawan dan simbol perjuangan terhadap kolonial Belanda. Ketokohan Pong Tiku alias Nebaso mulai kelihatan ketika terjadi konflik bersenjata antara negeri Barubu dan negeri Pangala pada tahun 1880. Dalam konflik ini, ia ditugasi oleh ayahnya yang sudah berusia lanjut untuk memimpin Laskar Pangala. Berkat kegigihannya dalam memimpin laskar tersebut, negeri Barubu akhirnya dapat dikuasai dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaannya. Sejak itu, kepemimpinannya diakui oleh pemangku-pemangku adat lain di Tanah Toraja. Untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Pong Tiku, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil Pong Tiku. Pong Tiku alias Nebaso lahir di Pangala, kawasan dataran tinggi Sulawesi, yang sekarang termasuk Kecamatan Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 1846. Ia merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara yang lahir dari salah satu keluarga penguasa adat wilayah Pangala. Ia merupakan putra dari Siambe Karaeng, penguasa Pangala, dan istrinya Lepok. Kala itu, Sulawesi Selatan sedang mengalami booming perdagangan kopi. Pedagang dikontrol oleh penguasa lokal, termasuk Siambo Karaeng. Sebagai pemuda yang pemberani, Pong Tiku sangat ramah terhadap pedagang kopi yang mengunjungi desanya. Pada tahun 1880, berkecamah perang antara Pangala dan Barupu. Negara tetangga dikuasai oleh Pasusu. Pong Tiku pun memimpin serangan ke negara tetangganya. Setelah Pasusu dikalahkan, Pong Tiku menggantikannya sebagai penguasa Barupu. Tak lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Ia dinobatkan sebagai penguasa Pangala. Sebagai pemimpin, Pong Tiku berusaha memperkuat ekonomi setempat dengan meningkatkan perdagangan kopi dan persekutuan strategis dengan suku-suku Bugis di dataran rendah. Kesuksesan ekonomi ini membuat para penguasa di sekitarnya menghormati dan mengagumi Pong Tiku. Perang Kopi. Keberhasilan Pong Tiku membangun komunitas kopi di Pangala dan Toraja pada umumnya membuat negara di luar Toraja berkeinginan untuk menguasai perdagangan kopi di Toraja. Kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Kopi. Toraja sebagai penghasil kopi dengan mutu terbaik menjadi tempat yang diperebutkan para pedagang saat itu. Perang Kopi dimulai pada tahun 1887 ketika pasar kopi Toraja didominasi oleh Kerajaan Luwu dan terjadi persaingan antar sesama pedagang untuk merebut sumber kopi. Sementara itu, Pong Tiku yang tidak senang dengan dominasi Kerajaan Luwu dan mencoba memutuskan suplai kopi kepada Kerajaan Luwu dengan cara melarang pengiriman kopi dari utara ke Luwu yang melalui Pasar Kalambe dan Pasar Rantepao. Akhirnya, Pong Tiku pun memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sidenreng, kemudian mengirim pasokan kopi ke Sidenreng melalui Rantetayo dan tiba di Parepare sebagai pelabuhan utama Kerajaan Sidenreng. Melihat situasi ini, Luwu kemudian meminta pertolongan kepada Bone dan juga mencari sekutu dalam negeri Toraja, yaitu menjalin kerjasama dengan Pong Maramba dari Butao. Akhirnya pada tahun 1899, aliansi Kerajaan Luwu dan Bone beserta sekutu dari negeri Toraja memasuki Toraja dan menyerang Tondon. Tondon pun berhasil dirampok dan diambil alih oleh pasukan yang dipimpin oleh Peta Punggawai dari Bone beserta sekutunya. Melihat hal itu, Pong Tiku pun segera mengatur strategi bersama dengan Kerajaan Sidenreng untuk kembali mengambil alih Tondon. Dengan kecerdikannya dalam mengatur strategi, malam itu juga Tondon kembali berhasil diambil oleh pasukan Pong Tiku beserta sekutunya dan memukul mundur pasukan Luwu dan Bone, sehingga perang kopi ini pun berangsur-angsur mereda. Melawan penjajah.
Awal abad ke-20, Belanda mulai menyerang Sulawesi Selatan. Para penguasa lokal berhenti berperang satu sama lain dan memusatkan perhatian pada Belanda yang memiliki kemampuan jauh lebih unggul. Namun, satu persatu kerajaan di Sulawesi Selatan runtuh dan ditaklukkan Belanda, hingga menyisakan Pongtikus sebagai penguasa terakhir Toraja. Pada tahun 1906, Belanda sudah menguasai hingga sejauh Rantepao. Utusan dikirim ke Tondon, tetapi Pongtiku menolak untuk menyerah. Ia malah menyerang pasukan Belanda. Namun, dengan persenjataan lebih lengkap, Belanda mampu menaklukkan benteng Pongtiku di Lalilondong. Menjelang akhir tahun, dua benteng lain akhirnya berhasil ditaklukkan Belanda setelah gagal berulang kali. Sepak terjang Tiku membuat Gubernur Jenderal Belanda J.B. van Heut memerintahkan Gubernur Sulawesi Swart untuk memimpin langsung penyerangan pada pasukan Pongtiku. Pasalnya, peperangan melawan Pongtiku memakan waktu lebih lama dibandingkan pendudukan tempat-tempat lain. Hal ini dianggap mencoreng muka van Heut. Setelah pengepungan sekian lama dan negosiasi dengan mantan anak buahnya yang kemudian bekerja untuk Belanda, Pongtiku setuju untuk gencatan senjata. Awalnya ia enggan, tetapi karena diingatkan bahwa ibunya yang gugur dalam pengepungan harus dimakamkan, ia pun setuju dan dipaksa pergi ke Tondon. Mencium gelagat bahwa ia akan ditangkap, malam sebelum pemakaman ibunya pada tahun 1907, Pongtiku melarikan diri bersama 300 pengikutnya ke arah selatan. Meski harus terus mundur, menyusul jatuhnya benteng satu persatu, Pongtiku tidak mau menyerah pada Belanda. Akhir hayat sang pejuang. Pada tanggal 30 Juni 1907, Pongtiku dan dua pasukannya ditangkap oleh Belanda. Ia menjadi pemimpin gerilya terakhir yang ditangkap. Setelah beberapa hari ditahan, pada tanggal 10 Juli 1907, Pongtiku ditembak dan dibunuh oleh pasukan Belanda di dekat Sungai Sadan. Ia dikuburkan di peristirahatan keluarganya di Tondon. Meskipun sepupunya Tandibua menjadi penguasa asli Pangala, ia menjabat di bawah kepemimpinan Belanda. Setelah kematian Pongtiku, pemerintah kolonial berharap ia dilupakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tandibua memberontak pada tahun 1917 dan melakukan perlawanan kecil untuk bertahan di sejumlah wilayah Sulawesi hingga Belanda diusir akibat pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pasukan Jepang menggunakan Pongtiku sebagai simbol perjuangan Toraja terhadap agresi kolonial dan berusaha menyatukan rakyat untuk melawan bangsa Eropa. Meski telah tiada, semangat Pongtiku justru menjadi inspirasi dan simbol perjuangan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja mengangkat Pongtiku sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964 dan pada tahun 1970 tugu penghormatan Pongtiku didirikan di tepi Sungai Sadan. Pongtiku dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia yang kelima, yakni Megawati Soekarno Putri melalui Dekret Kepresidenan 073-TK-2002 pada tanggal 6 November 2002. Pada hari peringatan kematian Pongtiku, upacara khusus diselenggarakan di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar. Selain jalan raya, bandara di Tanah Toraja juga diberi nama Pongtiku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.